Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta kesempatannya kepada kita sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan sesi pada mata kuliah Sosiologi Pertanian dan pada sesi kali ini kita melanjutkan materi yang sebelumnya di mana materi sebelumnya kita telah membahas terkait dengan interaksi sosial, sistem nilai, stratifikasi sosial, dan yang kali ini akan kita bahas adalah terkait dengan kelompok sosial. Nah, di setiap masyarakat ya, tentu saja ada yang namanya kelompok sosial seperti itu. Kemarin sempat kita singgung bahwa ada yang namanya kelompok primer dan sebagainya. Nanti kita akan bahas di sesi kali ini. Apa itu kelompok sosial ya? Kelompok sosial seperti yang bisa dilihat di slide bahwa kelompok sosial merupakan suatu kumpulan dari individu-individu yang saling berinteraksi sehingga menumbuhkan perasaan atau pikiran yang sama. Jadi dalam satu kelompok itu yang perlu di highlight ya, di underline dan sebagainya, itu ada perasaan atau pikiran yang sama sehingga antara individu satu dengan individu yang lainnya berinteraksi dan merasa dalam satu kesatuan ya atau satu kumpulan gitu, satu kumpulan. Dan banyak juga yang mendefinisikan kelompok sosial ya dari berbagai macam uh, expert gitu. Beberapa di antaranya kita bisa lihat di slide di mana yang pertama adalah dari Paul B. Horton dan Chester L. Hunt. Kelompok sosial diartikan sebagai kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi ya. Sadar bahwa dia merupakan anggota dari kumpulan tersebut dan saling berinteraksi satu sama lain. Sedangkan George Homans, kelompok sosial yang mungkin ini adalah kumpulan individu yang melakukan kegiatan saling berinteraksi dan memiliki perasaan untuk membentuk suatu keseluruhan yang terorganisasi dan berhubungan secara timbal balik. Dari pengertian ini dilihat ada satu frase yang berbeda dengan pengertian yang tadi, yaitu untuk membentuk satu keseluruhan yang terorganisasi. Di sini sudah ada kata terorganisasi gitu ya. Berarti secara interaksi atau secara gerakan sudah mulai tersistem dengan baik seperti itu. Sedangkan Surjono Sukanto, kelompok merupakan himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Ini hampir sama dengan yang sebelumnya, bahwa ada kumpulan manusia yang saling berinteraksi, saling mempengaruhi, saling berhubungan timbal balik ya. Intinya semuanya punya garis atau benang merah yang sama. Itulah yang dinamakan kelompok sosial. Nah, untuk kelompok sosial sendiri memiliki syarat dan ciri-ciri tertentu, di mana kita bisa lihat bahwa syarat kelompok sosial yang pertama adalah setiap anggota kelompok itu harus memiliki kesadaran bahwa ia bagian dari kelompok tersebut ya, harus sadar secara sadar ya, individu atau anggotanya itu sadar bahwa oh saya adalah member atau anggota dari kelompok tersebut gitu. Jangan sampai oh saya nggak merasa di kelompok tersebut kok gitu, itu ya tidak gitu. Nah, yang kedua adanya hubungan timbal balik antar anggota, di mana di dalam anggotanya tadi sesuai dengan definisi saling berinteraksi, ada hubungan timbal balik dan sebagainya di dalam satu kelompok. Kemudian yang ketiga ada faktor pengikat ya. Setiap kelompok tentunya punya faktor pengikat yang berbeda-beda. Seperti misalnya ada kesamaan ideologi ya. Kesamaan ideologi contohnya misalnya ideologi di misalnya kepercayaan seperti itu. Kepercayaan juga bisa, misalnya tata cara juga bisa. Misalnya kalau di Muhammadiyah ya, Muhammadiyah masuk dalam kelompok ya, kelompok sosial. Walaupun itu ormas ya itu masuk kategori ke dalam kelompok sosial. Itu kesamaan namanya ya hampir nyerempet-nyerempet ke kesamaan ideologi gitu ya, tata cara dan sebagainya dalam beragama Islam punya pedoman tarjih seperti itu. Di Nahdlatul Ulama juga sama gitu, akhirnya membentuk. Terus di Persis juga sama dan sebagainya, dan berbagai macam organisasi atau ormas yang lainnya. Nah, contohnya itu kesamaan ideologi, dan ideologi itu kalau di luar negeri ya sama, misalnya perkumpulan Islam di negeri-negeri barat ya yang minoritas itu kan biasanya ada gitu. Itu ada juga. Terus perkumpulan mahasiswa muslim di negara mana dan sebagainya, itu juga ada faktor pengikatnya karena kesamaan ideologi itu bisa. Kemudian yang kedua adanya kesamaan kepentingan. Kesamaan kepentingan juga bisa ya, sama-sama memiliki kepentingan tertentu. Misalnya dalam satu organisasi, ingin organisasi kumpulan orang-orang ini ingin membantu
membantu korban bencana misalnya, itu juga bisa dalam volunteer misalnya bencana alam gitu dan sebagainya, atau di organisasi sosial seperti itu juga bisa yang seperti itu, baik itu bentuknya komunitas maupun nanti sudah menjadi suatu organisasi yang resmi misalnya kayak Lazis, kayak rumah zakat, dompet duafa dan sebagainya. Contohnya seperti itu ya, dan masih banyak ribuan contoh yang lain. Kemudian ada juga kesamaan nasib ya, kesamaan nasibnya sama, misalnya kayak perserikatan buruh seperti kemarin sedang hangat-hangatnya ya terkait dengan Omnibus Law, misalnya ada kesamaan nasib, ada perserikatan buruh ya, di Indonesia ada seperti itu, di luar negeri juga ada, di negara barat juga ada. Itu membentuk yang namanya kelompok sosial misalnya. Oke. Kemudian yang keempat, memiliki struktur, kaidah, dan pola perilaku. Tentu saja di dalam kelompok sosial ini memiliki struktur tersendiri ya. Mungkin ada struktur organisasi. Kaidah dan pola perilaku ya punya budaya sendiri, punya nafas gerakannya sendiri. Seperti tadi kayak Muhammadiyah ya punya punya ciri khas atau ciri khas pergerakannya tersendiri dibandingkan dengan mungkin kelompok-kelompok yang lain situ, ormas-ormas yang lain. 5. Bersistem dan berproses. Tentu saja yang bagus, yang sudah levelnya sudah baik ya, sistemnya sudah baik ya, otomatis memiliki sistem tertentu dan berproses dan berkembang seperti itu. Kelompok sosial yang baik itu ya bersistem dan berproses, memiliki sistem tersendiri, berproses dan berkembang. Nah, tadi contohnya Muhammadiyah ya, kita lihat Muhammadiyah dari awal munculnya hingga sekarang kita melihat bagaimana perkembangannya amal usahanya sudah banyak dan berkembang sampai seluruh Indonesia bahkan di luar negeri itu seperti itu. Juga dengan yang lain misalnya kesamaan kepentingan misalnya seperti partai politik juga bisa, di dalamnya ada sistem sendiri, ada proses tersendiri antara partai satu dengan partai lain, tentunya punya sistem dan proses yang berbeda-beda. Seperti itu untuk syarat kelompok sosial. Adapun ciri-cirinya terkait dengan kelompok sosial ini sendiri, yang pertama adalah kelompok sosial itu merupakan satuan yang nyata dan dapat dibedakan dari kesatuan manusia yang lain. Seperti itu ya. Karena kelompok satu juga berbeda dengan kelompok sosial yang lain, misalnya kelompok formal dan informal. Pengertiannya apa? Nanti kita ada pembahasannya tersendiri di slide berikutnya. Kemudian memiliki struktur sosial yang setiap anggotanya memiliki status dan peran tertentu. Di dalam kelompok sosial pasti ada yang namanya struktur. Bisa struktur organisasi ya, bisa. Contohnya seperti itu, dan otomatis dalam struktur ya, struktur organisasi itu memiliki status dan peran tertentu. Ada yang jadi ketua, ada yang jadi sekretaris misalnya, ada yang jadi bendahara, ada yang jadi seksi apa, anggota apa gitu. Dan setiap anggota dalam kelompok sosial tentunya memiliki peran masing-masing, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Nanti tergantung uh, pembedanya. Seperti nanti formal dan informal itu seperti apa, nah perannya seperti apa, otomatis ada yang tertulis ya, yang tertulis. Ada yang legal atau dalam arti ya ini punya dasar hukum dan sebagainya, atau yang tidak tertulis yang misalnya ya hanya peran di dalam keluarga dan sebagainya, itu ada juga yang seperti itu, tapi semua orang memahami hal tersebut seperti itu. Kemudian memiliki norma-norma yang mengatur di antara hubungan para anggotanya, di mana dalam hubungan antar anggota dalam satu kelompok sosial ada norma, hukum, peraturan, kode etik sesuai dengan jenis kelompok sosialnya. Ya contohnya misalnya Muhammadiyah memiliki norma atau peraturan-peraturan tertentu gitu ya, hukum-hukumnya nanti melalui dari di apa namanya dimusyawarahkan atau di oleh para ulama-ulamanya dalam majelis tarjih misalnya seperti itu gitu ya. Nanti warga Muhammadiyah itu bisa mengikuti hasil-hasilnya seperti itu. Nanti berbeda lagi dengan misalnya di Nahdlatul Ulama ada prosesnya tersendiri. Nanti berbeda lagi dengan kelompok yang lainnya. Begitu juga misalnya dalam suatu partai misalnya kalau sekarang ya Demokrat akan berbeda dengan proses di uh, Golkar misalnya, dan Golkar akan berbeda dengan di partai yang lain misalnya. Contohnya seperti itu, dan kode etiknya pun berbeda-beda sesuai dengan jenis kelompok sosialnya. Tentunya sudah dirapatkan atau dimusyawarahkan di masing-masing kelompok. Kemudian yang keempat yaitu ciri-ciri kelompok sosialnya adalah memiliki kepentingan bersama. Kelompok sosial terbentuk pasti ada tujuan yang melatar belakangi, di mana salah satunya adalah kesamaan kepentingan. Tadi sudah kita bahas ya, sehingga diharapkan dengan kepentingan yang sama tersebut dapat diusahakan secara bersama-sama. Pada dasarnya kenapa orang masuk
ke dalam kelompok sosial tertentu dikarenakan memiliki individu ini memiliki suatu kepentingan, dan ternyata yang memiliki kepentingan itu tidak hanya satu individu ini, ternyata banyak memiliki kepentingan yang sama sehingga tergabunglah dalam satu kelompok ya, kelompok sosial ini. Nah, ketika memiliki kepentingan bersama-sama, maka dari itu diharapkan dapat bekerja sama, dapat saling berinteraksi ya, teamwork untuk mengusahakan kepentingan mereka secara bersama-sama. Tadi kalau misalnya dalam kelompok sosial yang kepentingannya adalah membantu secara sosial maupun bencana alam, ya mereka masing-masing secara individu memiliki tujuan, yaitu jiwa sosial yang tinggi, kepingin membantu sesama. Akhirnya bertemu dengan yang kepentingannya sama, tergabung dalam satu wadah, itu akan bekerja sama dan lebih kuat ya, lebih kuat untuk membantu atau bekerja secara sosial. Oke, yang kelima, adanya interaksi dan komunikasi di antara para anggotanya. Sudah tentu ya, kelompok sosial dapat lahir, tumbuh, dan berkembang tidak terlepas dengan adanya komunikasi sosial dan interaksi sosial. Kita sudah bahas, dengan adanya interaksi dan komunikasi sosial, setiap individu dapat menyampaikan ide, gagasan demi mencapai tujuan bersama dalam kelompok sosial tersebut. Maka kelompok sosial dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu kelompok sosial kecil dan kelompok sosial besar. Ini terkait dengan skala dari kelompok tersebut ya. Tentu saja ada yang kecil, bahkan ada yang sedang, atau ada yang besar gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, pada proses pembentukan kelompok sosial ada faktor-faktor tertentu yang mendorong manusia untuk membentuk dan bergabung dalam satu kelompok sosial tertentu. Adapun dorongan tersebut antara lain banyak ya, banyak faktor, diantaranya mungkin ini saya menyebutkan 3 diantaranya, yaitu dorongan untuk mempertahankan hidup, seperti itu. Dorongan untuk mempertahankan hidup, misalnya ketika buruh ya, zaman dulu buruh sebelum ada perserikatan buruh ya, buruh mungkin merasa termarginalkan, posisinya kurang kuat dan seperti apa. Oleh karena itu, demi untuk menjaga kebersamaan sama buruh, eksistensi buruh, untuk mempertahankan hidup, mereka kan bekerja untuk menghidupi diri mereka dan keluarga mereka, akhirnya membentuk kelompok yang namanya perserikatan buruh, seperti itu. Kemudian ada juga dorongan untuk meneruskan keturunan, itu juga bisa. Misalnya kalau di negara-negara tertentu yang mungkin penduduk aslinya makin termarginalkan, contohnya kalau di Amerika Serikat itu ada suku Indian, kalau di Australia itu ada suku Aborigin, kalau di New Zealand itu ada suku, saya lupa namanya suku apa, dan mungkin di itu ada kelompok-kelompoknya sendiri, misalnya khusus Indian gitu, atau khusus apa. Begitu juga kalau misalnya kita imigran atau ada imigran di negara yang lain gitu ya, pasti ada, tentu saja ada kelompok-kelompok tertentu, baik itu misalnya African American gitu kan, sering ya kita dengar seperti itu, warga Afrika yang ada, keturunan Afrika yang ada di Amerika, mungkin ada perkumpulannya tersendiri. Bahkan misalnya penduduk penduduk Muslim yang berimigrasi ke Eropa maupun Amerika biasanya juga punya kelompok tersendiri ya, di mana mereka kepengen tinggal di negara tersebut karena sudah warga negara juga di negara tersebut, akhirnya untuk meneruskan keturunannya di negara tersebut, itu juga bisa ada kelompok-kelompok tertentu. Kemudian yang ketiga, ada dorongan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, misalnya sesama petani membentuk kelompok tani, itu juga bisa, dimana kepengennya meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja melalui kelompok tani yang ada, contohnya seperti itu gitu. Contoh-contoh yang lain juga banyak ya. Nah, ini contohnya. Faktor pembentuk ya. Bergabung dengan sebuah kelompok merupakan sesuatu yang murni dari diri sendiri, atau juga mungkin juga secara kebetulan ya. Misalnya seorang terlahir dalam keluarga tertentu. Misalnya tadi kalau saya kasih contoh, teman-teman warga negara Indonesia tapi ternyata ada di Eropa misalnya, dan di situ sangat sedikit sekali orang Indonesia yang ada di sana gitu. Oleh karenanya itu bisa juga membentuk suatu kedekatan tertentu gitu. Misalnya seperti itu kalau misalnya secara kebetulan ya. Misalnya teman-teman lahir di mana Budapest misalnya gitu ya, kan nggak kepengen lahir di sana juga, tapi ya ternyata lahir di sana, tinggal di sana juga, akhirnya ya mau tidak mau akhirnya terbentuklah warga keturunan Indonesia yang ada di Eropa misalnya seperti itu. Namun ada juga yang merupakan sebuah pilihan ya.
Dua faktor utama yang tampaknya mengarahkan pilihan tersebut misalnya diantaranya adalah kedekatan. Bisa juga karena kedekatan geografis tempat tinggal, ya, tempat tinggal. Ya kalau misalnya ada tempat tinggal tertentu gitu, akhirnya membentuk kelompok tertentu, misalnya seperti itu. Adanya kedekatan geografis daerah asal tadi sudah saya sebutkan. Biasanya ketika teman-teman ada nanti suatu saat misalnya mau melanjutkan sekolah master ataupun doktoral di luar negeri, itu ada PPI ya, eh, Persikatan Pelajar Indonesia gitu. Biasanya ada PPI Jepang, PPI mana-mana lah ya, Australia, PPI Amerika, PPI Turki dan sebagainya. Pokoknya di seluruh dunia gitu ada karena adanya daerah asal sama-sama dari Indonesia gitu. Itu sudah cukup untuk menyatukan orang-orang untuk membentuk suatu kelompok sosial yang itu misalnya namanya adalah Persikatan Pelajar Indonesia atau PPI dengan daerah asal. Nggak peduli kamu dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, yang penting kita sama-sama dari Indonesia. Nah, itulah kesamaan, sama-sama kesamaan daerah asal, kesamaan nasib ya, kesamaan nasib gitu, sama-sama ideologinya mungkin Pancasila dan sebagainya, akhirnya berkumpul di satu jadi kelompok tertentu. Itu karena kedekatan ya, kedekatan dalam hal itu. Ada juga karena kesamaan tadi sudah dibahas, kesamaan kepentingan, kesamaan keturunan itu juga bisa. Tadi kesamaan nasib ya bisa. Kepentingan tadi sudah dibahas, keturunan tadi sudah ya, misalnya sama-sama warga Afrika yang ada di Amerika, sama-sama keturunan Muslim yang ada di Eropa dan sebagainya. Kesamaan nasib misalnya tadi buruh juga bisa gitu. Seperti itu. Nah, kelompok sosial sendiri tadi kalau ada faktor-faktor pembentuknya, nah ini ada beberapa macam proses ya. Proses pembentukan kelompoknya itu seperti apa? Pada dasarnya pembentukan kelompok dapat diawali dengan adanya persepsi, perasaan atau motivasi dan tujuan yang sama untuk otomatis memenuhi kebutuhannya ya, kebutuhannya. Dalam proses selanjutnya didasarkan pada hal berikut misalnya kayak persepsi ya. Pembagian kelompok didasarkan pada tingkat kemampuan intelijensi yang dilihat dari pencapaian akademis. Tadi kalau saya contohkan PPI ya, otomatis kita sesama pelajar nih, gitu. Akhirnya membentuk pelajar yang lagi di luar negeri nih, dalam tingkat master nih atau doktoral nih. Akhirnya kita tergabung pada PPI tersebut. Atau perserikatan dosen itu juga ada, Ikatan Dosen Republik Indonesia, sama-sama pencapaian akademik tertentu. Otomatis yang masuk siapa? Yang masuk ya dosen gitu. Ketika saya merasa, misalnya saya ya dosen gitu ya, saya terpanggil untuk ikut dalam kelompok tersebut seperti itu. Atau misalnya Perserikatan Dosen Fakultas Pertanian se-Indonesia atau Muhammadiyah, Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah se-Indonesia atau Perserikatan Dosen Agribisnis Indonesia. Otomatis ini terkait dengan persepsi ya, persepsi kemampuan intelijensi yang dilihat dari pencapaian akademis tertentu sehingga merasa terpanggil akan hal itu contohnya. Kemudian motivasi yang kedua. Pembagian kekuatan yang berimbang akan memotivasi anggota kelompok untuk berkompetisi secara sehat dalam mencapai tujuan kelompok. Nah, dalam proses pembentukan kelompok tersebut, antar individu ini juga bisa saling bersaing gitu ya, bersaing atau berkompetisi gitu secara sehat tentunya untuk saling mencapai tujuan kelompok tertentu. Tadi kalau contohnya ada di sosial misalnya, satu individu dan individu lain saling berlomba-lomba agar tujuan kelompok, agar misalnya saya kasih contoh Lazis gitu ya, Lazisme Muhammadiyah, agar Lazisme Muhammadiyah sebagai lembaga sosial ya, zakat, infak, sodakoh dan sebagainya itu bisa menjadi leader dalam kelompok sosial yang bergerak di bidang sosial ini contohnya. Kemudian yang ketiga adalah tujuan. Terbentuknya kelompok karena memiliki tujuan untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas kelompok atau individu. Tentu saja di dalam kelompok itu harus memiliki tujuan. Tujuan kelompok itu ada karena adanya tujuan-tujuan individu yang sama. Kadang memang ada yang tidak sama, tapi paling tidak terlalu berbeda jauh atau selaras dengan keberjalanan suatu kelompok sosial. Terlebih pada kelompok-kelompok yang sifatnya formal gitu. Nah, terbentuknya kelompok ini ada karena memiliki tujuan yang dapat menyelesaikan tugas-tugas kelompok atau individu. Kalau ketika bekerja secara bersama gitu, otomatis tugas-tugas yang secara berkelompok dan secara individu, otomatis kan individu di dalam kelompok itu punya tugasnya sendiri,
tapi juga punya kewajiban atau tanggung jawab terhadap kelompok. Nah, ini dengan tercapainya tujuan tersebut, maka tujuan-tujuan yang lain pun individu maupun kelompok akan juga terselesaikan, atau selain tugas ya juga tujuannya gitu. Nanti insya Allah kalau pembahasan masalah ini nanti ada di mata kuliah manajemen, di mana ketika tujuan kelompok atau tujuan organisasi atau tujuan perusahaan atau tujuan negara itu tercapai, itu harusnya bisa mengakomodir tujuan-tujuan individu-individu yang ada di dalamnya. Kemudian ada organisasi. Pengorganisasian dilakukan untuk mempermudah koordinasi dan proses kegiatan kelompok. Otomatis dalam kelompok harus ada pengorganisasian ya. Tadi seperti pengertian yang sebelumnya, bahwa pengorganisasian dalam satu kelompok itu perlu sistem dan pengorganisasian. Agar apa? Agar terkoordinasi, geraknya sama. Karena dalam satu kelompok sosial itu lebih dari 2 orang ya, dan cenderung banyak ya secara personilnya, sehingga harus ada koordinasi. Karena meskipun punya tujuan yang sama, otomatis ada beberapa gesekan-gesekan yang berbeda. Bisa dari cara, mungkin ada beberapa sedikit lah tujuan yang antara satu dengan yang lain tidak sama, walaupun tujuan besarnya sama, ada tujuan-tujuan kecil yang sama. Nah, ini harus koordinasi seperti itu. Begitu juga dalam pelaksanaan proses kegiatan. Adanya independensi, kebebasan setiap anggota menyampaikan ide, pendapat, serta ekspresi selama kegiatan. Ini seperti di organisasi ya. Dan interaksi, yang merupakan syarat utama dalam dinamika kelompok. Karena tanpa interaksi nggak mungkin kelompok itu bisa berjalan. Karena dengan interaksi ada proses transfer ilmu yang berjalan secara horizontal, yang didasarkan atas kebutuhan dan akan informasi tentang pengetahuan tersebut. Nah, dalam kelompok sosial itu juga ada namanya klasifikasi kelompok berdasarkan identifikasi diri. Di sini ada in group dan out group. Nanti kita melihat dari sisi kita ya, untuk in group maupun out group. Untuk in group sendiri, ini ada perasaan perikatan antara satu orang dengan orang lain dalam satu kelompok sosial tertentu. Perasaan tersebut sangat kuat sehingga membentuk suatu perilaku sosial tertentu, seperti misalnya solidaritas, kesediaan berkorban, dan kerja sama. In group ini kita tuh ngerasa, misalnya saya atau teman-teman itu merasa bahwa teman-teman tuh punya kesamaan ya, ada ikatan tertentu dengan orang lain gitu, ada perasaan tertentu sehingga membentuk satu perilaku. Contohnya aja teman-teman karena solidaritas, sama-sama solider gitu ya, solider, pengen berkorban juga, akhirnya bekerja sama dalam suatu wadah lembaga sosial, misalnya lembaga sosial, atau ada lembaga yang lain, misalnya pergerakan terkait urban farming ada di kota masing-masing, itu juga bisa, sehingga teman-teman masuk ke dalam grup tersebut. Atau yang kedua adalah out group. Out group ini kita ngerasa bukan bagian dari kelompok tersebut, walaupun kita rasanya adalah antipati gitu ya, antipati, sifat yang aku nggak mau dalam kelompok tersebut lah, saya nggak mau tergabung gitu, udah ada prejudis, ada prasangka tertentu, paranoid terhadap suatu kelompok, yaudah saya nggak bukan bagian dari kelompok tersebut, misalnya seperti itu. Tapi secara tidak langsung ketika ngomong saya bukan bagian dari kelompok tersebut, berarti mengakui adanya keberadaan dari kelompok tersebut juga, berarti kelompok tersebut itu ada juga gitu ya, baik itu formal, non formal, tertulis maupun tidak tertulis. Misalnya saya bukan kok bagian dari kelompok X gitu, tapi berarti kan dalam waktu yang sama kita melihat bahwa adanya kelompok X tersebut, pengakuan terhadap kelompok X tersebut. Nah, ini klasifikasi dalam berkelompok berdasarkan kita mengidentifikasi diri, itu ada yang in group maupun out group. In group ini adalah kita merasa sama dengan suatu anggota kelompok sehingga kita kayaknya kepengen berada dalam kelompok tersebut, sedangkan out group ini kebalikannya. Kita merasa kita bukan bagian dari suatu kelompok. Meski demikian, kelompok tersebut berarti ada ya, eksis gitu. Nah, ini sedangkan klasifikasi kelompok berdasarkan kualitas hubungan di antara para anggotanya, itu ada yang namanya kelompok primer dan kelompok sekunder. Ini perlu dipahami benar-benar ya, di mana kelompok primer merupakan suatu kelompok yang hubungan antara anggotanya saling kenal, mengenal, dan cenderung bersifat informal. Contohnya apa? Keluarga, sahabat ya, teman sepermainan lah ya, dan sebagainya, antara keluarga teman sendiri di rumah gitu ya, antara keluarga besar mungkin, atau sahabat kecil gitu, teman-teman sepermainan kecil, ini masuknya dalam kelompok
primer. Dan ini misalnya mungkin ada aturan-aturan peran-peran yang tidak tertulis gitu ya kan. Kalau di rumah juga ada tapi jarang lah yang menulis peran ayah, tugas ayah adalah ini, ada struktur organisasinya di rumah di mana ayah memimpin, ibunya sekretaris, itu kan nggak ada. Tapi masing-masing memiliki peran dan tugas masing-masing yang kita ketahui bersama. Begitu juga dalam sahabat, hubungan persahabatan gitu, tanpa tertulis tapi kita tahu gitu peran masing-masing gitu. Adapun untuk kelompok sekunder adalah kelompok sosial yang terbentuk karena merupakan hubungan antar anggotanya yang bersifat formal, impersonal, yang didasarkan pada asas manfaat. Contohnya misalnya sekolahan, PGRI ya, Perserikatan Guru Republik Indonesia, Ikatan Dosen Republik Indonesia, universitas yang formal-formal seperti itu. Itu masuknya ke dalam kelompok sekunder. Ini berdasarkan kualitas hubungan di antara para anggotanya. Adapun klasifikasi kelompok berdasarkan pencapaian tujuan, ada yang formal dan informal. Di mana kelompok yang memiliki formal itu kelompok yang memiliki peraturan-peraturan dan tugas dengan sengaja dibuat untuk mengatur hubungan di dalamnya. Contohnya ada partai politik, sekolah, universitas, itu kelompok-kelompok formal, tempat kerja itu formal ya. Dimana nanti kalau misalnya ada pertanyaan, sekolah masuk kelompok yang mana? Apakah formal, apakah sekunder? Ya, dua-duanya gitu. Kecuali ditanya spesifik. Sekolah berdasarkan klasifikasi kelompok, berdasarkan pencapaian tujuan, sekolah masuk mana? Ya jawabannya adalah kelompok formal. Lembaga pendidikan itu masuk kelompok formal. Adapun kalau misalnya kualitas hubungan, ya masuknya kelompok sekunder. Nah, selain kelompok formal, ada kelompok informal. Ini kelompok sosial yang terbentuk karena pertemuan yang berulang-ulang dan memiliki kepentingan dan pengalaman yang sama. Contohnya misalnya di OSIS gitu ya. OSIS kan levelnya masih di sekolahan dan sebagainya. Seperti itu. Informal juga bisa ada kayak apa kelompok-kelompok yang ada di perumahan misalnya. Tadi misalnya kelompok-kelompok primer ya. Primer itu juga bisa masuk ke dalam informal juga bisa. Seperti itu. Mungkin itu saja terkait pada sesi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.